semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Aji Ramadhani, biasanya dipanggil Alfia dengan NPM 250320101700. Saya berasal dari Paralel D, Prodi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema bias dengan judul yang saya pilih adalah analisis respon pemerintah terhadap COVID-19 menggunakan teorema bias. Nah, ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah teori probabilitas yang dimana kelas saya diajar oleh Pak Dias. Nah, ini kita mulai ya. Jadi, latar belakang munculnya COVID-19 ini awal mulanya adalah munculnya COVID-19 membuat beberapa pemerintah lambat mengambil langkah seperti karantina wilayah, dan pembatasan mobilitas. Sehingga banyak komentar dan berita-berita negatif yang muncul dan bertebaran di media sosial atau media manapun. Nah, tujuan analisis ini adalah menilai apakah komentar negatif tersebut benar-benar bukti bahwa respon pemerintah memang buruk. Nah, kita analisisnya menggunakan teorema bias. Bahkan, dalam skenario dunia paralel, di mana pemerintah bertindak cepat dan efektif, komentar negatif tetap bisa muncul. Kenapa tuh? Nah, karena dianggap berlebihan, sehingga bukti dari komentar negatif tidak selalu pasti. Lalu, di sini ada prior probability. Nah, prior adalah keyakinan awal sebelum melihat bukti baru. Jadi, prior adalah hal yang kita yakini, hal yang memang kita yakin dari awal sebelum kita melihat bukti baru. Nah, di sini saya mempunyai diagram Venn dengan warna orange itu merupakan H1 respon buruk dan warna biru H2 itu respon yang efektif. Nah, untuk respon buruk sendiri itu menunjukkan di angka 60% dan 40% untuk respon efektif. Tapi ini bukan angka pasti ya. Nah, jadi kita tuh bisa menyimpulkan angka-angka ini dari estimasi berdasarkan yang pertama, ada opini publik awal. Nah, misalnya banyak berita dan komentar menilai pemerintahan itu lambat dalam merespon atau mengambil tindakan saat COVID-19 itu muncul. Nah, yang kedua ada laporan media awal. Nah, laporan tentang keterlambatan karantina atau pembatasan mobilitas yang benar-benar dipublish di berbagai media, sosial media atau media manapun itu. Lalu, yang ketiga adalah berdasarkan observasi kebijakan pemerintah, yaitu kita observasi apakah pemerintah terlihat lambat atau cepat dalam merespon COVID-19 ini. Nah, di sini ada likelihood, yaitu mempunyai simbol PEH, di mana kemungkinan munculnya bukti atau yang kita simbolkan sebagai E, jika hipotesis itu yang bisa kita simbolkan sebagai H itu benar. Jadi, PEH ini bisa kita baca sebagai probabilitas kejadian E terjadi dengan syarat apabila kejadian H itu telah terjadi. Kini kita punya PEH1 dan PEH2, di mana PEH1 itu bernilai 0,9 atau sama dengan 90%. Itu menunjukkan jika respon memang buruk, komentar negatif sangat-sangat-sangat mungkin muncul. Tapi angka 90% mewakili kemungkinan sangat tinggi, tapi masih belum nilai maksimal, yaitu 100%. Lalu, di PEH kedua, PEH2 yang bernilai 0,5 atau 50%, itu menggambarkan jika respon efektif, komentar negatif tetap mungkin muncul, seperti apa yang saya bahas dari awal tadi. Kenapa kok bisa tetap muncul, padahal 50% sudah respon efektif? Karena yang pertama, respon dianggap berlebihan. Dan yang kedua, dampak ekonomi membuat orang-orang tuh mengkritik. Lalu di sini ada posterior probability dari teorema Bayes. Nah, ini ya guys rumusnya, di mana
PH1E itu mewakilkan probabilitas respon buruk setelah ada komentar negatif. Nah, yang PH2E itu menggambarkan probabilitas respon efektif setelah ada komentar negatif juga. Di sini ada hasil posterior di mana total probabilitas itu terbukti dari P bukti sama dengan 0,9 dikali 0,6 ditambah 0,5 dikali 0,4. Nah, hasilnya tuh 0,74. Nah, interpretasi yang dapat kita simpulkan adalah keyakinan bahwa respon buruk meningkat dari 60% menjadi 73%. Tapi respon efektif juga masih ada kemungkinannya guys, walaupun semakin sedikit ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lebih memungkinkan ke depannya untuk banyak sekali komentar-komentar negatif yang muncul. Nah, jadi di sini dari PPT yang sudah saya paparkan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama ada perubahan keyakinan, yaitu sebelum melihat komentar negatif, keyakinan bahwa respon pemerintah buruk adalah 60% atau bisa kita sebut sebagai prior. Nah, lalu setelah melihat komentar negatif, keyakinan ini meningkat menjadi 73% atau yang biasa kita sebut dengan posterior. Lalu, saya bisa menarik kesimpulan yang kedua, yaitu makna komentar negatif. Nah, komentar negatif memang meningkatkan kemungkinan respon buruk, tetapi itu tidak menjadi bukti mutlak ya guys. Nah, respon efektif tetap ada. Mungkin terjadi meski ada kritik. Lalu, kesimpulan yang terakhir yang bisa saya tarik adalah mengenai insight penting, yaitu untuk menilai efektivitas respon pemerintah terhadap COVID-19, komentar negatif perlu dikombinasikan dengan data empiris lain, seperti angka infeksi, kapasitas, rumah sakit, atau kebijakan yang diambil, sebagai hal-hal yang mendukung dari komentar negatif itu agar lebih meyakinkan masyarakat. Jika kita tidak memiliki bukti, maka posteriornya bisa semakin kecil daripada prior. Karena kalau kita tidak memiliki bukti, orang-orang juga tidak akan seberapa yakin dengan pendapat kita. Walaupun memang tetap pasti negatif, komentar negatif itu lebih banyak daripada respon yang efektif. Nah, jadi ini adalah PPT yang saya paparkan tadi mengenai analisis COVID-19, analisis respon pemerintah terhadap COVID-19 menggunakan teorema Bayes. Sekian dari saya. Terima kasih.